I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Oktaviani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari STI Riau Pekanbaru. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman mengenal apa sih itu analisis rasio keuangan. Di sini saya dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Asnawati SEM. Dan mari simak videonya. Dan yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah cara analisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Nah, sedangkan rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan dalam menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Nah, selain menjadi alat ukur, setidaknya sebuah perusahaan analisis rasio keuangan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah melihat tren kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu sebagai ajuan investor untuk memilih perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis atau macam-macam analisa rasio keuangan beserta cara menghitungnya. Yang pertama ialah rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau bisa disebut likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Dan rasio likuiditas dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rasio lancar. Rasio lancar yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Cara menghitungnya itu current ratio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Dan yang kedua yaitu rasio cepat atau disebut quick ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi hutang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasio tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Dan cara menghitungnya itu quick ratio sama dengan kas ditambah efek ditambah piutang per hutang lancar dikali 100%. Nah, dan yang ketiga yaitu rasio kas atau kas rasio. Analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Dan rasio keuangan ini menunjukkan porsi jumlah kas ditambah setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya semakin baik, sama seperti quick ratio tidak harus mencapai 100%. Dan cara menghitungnya, kas rasio sama dengan kas ditambah efek per hutang lancar. Dan yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, ada 2 jenis rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap aktiva. Itu mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dan yang kedua yaitu rasio utang terhadap ekuitas. Rumusnya debit to equity ratio sama dengan total utang per ekuitas atau modal dikali 100%. Nah, rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi utang terhadap modal semakin pun aman. Nah, dan yang terakhir yaitu rentabilitas. Rentabilitas adalah sebuah perbandingan keuntungan bersih dengan modal atau aktiva yang menjadi sumber penghasilan laba itu sendiri. Nah, rentabilitas itu sendiri pun memiliki 2 macam. Yang pertama yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi itu adalah kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang berasal dari modal asing maupun modal pribadi. Dan yang kedua, rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang berasal dari modal keuangan pemilik pribadi. Baiklah, sampai di sini dulu. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.